Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun Anda berada dan sedang mengikuti ibadah online ini. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kebiasaan positif orang sukses. Saudara, ada orang-orang yang mempercayai bahwa kesuksesan keberhasilan adalah sesuatu yang didapatkan karena faktor laki, faktor keberuntungan, faktor hoki. Ada orang yang merasa bahwa segala keberhasilan dan sukses yang terjadi di dalam hidupnya maupun hidup orang lain adalah karena keberuntungan. Sebenarnya yang terjadi adalah setiap orang yang sukses, setiap orang yang berhasil adalah mereka yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidupnya. Nah, kita belajar kali ini dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dari seorang yang sangat luar biasa yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif sehingga kemudian hidupnya adalah sebuah kehidupan yang patut jadi contoh, patut jadi teladan di dalam hal kesuksesan, di dalam hal keberhasilan. Orang-orang berhasil di dalam hidupnya adalah mereka yang memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, yang positif, yang membangun. Bukan sebaliknya kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu melatihnya sedemikian rupa menjadi sesuatu yang dengan tekun, dengan setia mereka kerjakan di dalam hidupnya. Dan ketika kita belajar dari Daniel, hal apa saja yang kemudian kita temukan atau kita dapatkan dari hamba Tuhan ini? Kebiasaan-kebiasaan positif yang seperti apa yang dilakukan oleh Daniel? Saudara, saya melihat ada beberapa faktor penting kenapa Daniel adalah seorang yang hidupnya berhasil, hidupnya berdampak, hidupnya berkemenangan. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dia tunjukkan di dalam dirinya. Saya melihat di dalam nats ini, hal yang pertama yang membuat dia memiliki sesuatu yang luar biasa, jadi teladan dan berdampak adalah kebiasaan hidup berprestasi. Kita bisa lihat di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 yang berbunyi demikian. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kalau kita lihat di dalam catatan firman Tuhan ini, maka jelaslah bahwa Daniel bukanlah seorang yang rata-rata, seorang yang hidupnya average, seorang yang hidupnya seperti orang kebanyakan, tetapi hidupnya adalah hidup yang berprestasi. Itulah sebabnya kenapa ketika ada orang-orang dipilih dan kemudian dipercaya, Daniel lah yang memimpin orang-orang itu. Dialah yang berada di level tertinggi atas orang-orang itu, bukan karena kehebatan dan kegagahannya sendiri, tetapi karena dia adalah seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Dia adalah seorang yang berprestasi membangun sebuah kehidupan yang layak dicontoh oleh orang lain. Karena berprestasi, maka Daniel mendapat kesempatan untuk duduk di pemerintahan dalam berbagai periode. Bukan hanya pada masa Darius saja dia mendapatkan kesempatan itu. Tetapi dari setiap periode di mana dia hidup, di mana dia melayani, di mana dia bisa membaktikan dirinya, dia selalu menunjukkan bahwa yang terbaiklah yang saya kerjakan. Itu sebabnya pada masa di mana dia dibuang di Babilonia, pada waktu Nebukadnezar berkuasa, kemudian digantikan oleh anaknya Belshazzar, dia adalah seorang yang berprestasi. Daniel adalah seorang yang menunjukkan karya yang sangat luar biasa. Lalu ketika pemerintahan Babilonia itu sudah tidak berpengaruh, ditaklukkan oleh Persia,
Maka pada masa pemerintahan Persia pun Daniel masih menjadi orang yang dipakai. Karena apa? Prestasinya luar biasa. Itu sebabnya pada masa Darius, lalu kemudian pada masa Kores di kerajaan Persia, Daniel masih menjadi pilihan utama. Karena dia berprestasi, karena dia menunjukkan sebuah kehidupan yang dibiasakan di dalam excellency semacam itu, maka kemudian Tuhan menyatakan kemenangan yang luar biasa kepada Daniel. Oleh prestasinya tersebut, ia begitu dikenan raja. Dia mendapatkan berbagai macam kepercayaan. Kita bisa lihat bahwa dia adalah seorang yang dipercaya sebagai seorang penafsir mimpi. Kalau karena dia adalah seorang yang biasa-biasa saja dan kemudian mendapatkan itu, saya rasa tidak akan demikian. Tapi karena dia bertekun, dia berhikmat, dia punya roh yang sangat luar biasa, prestasi hidupnya itulah yang membuat dia dipercaya. Lalu dia juga adalah seorang yang dipercaya di dalam leadership, di dalam kepemimpinan. Itu sebabnya kita belajar bahwa untuk berprestasi, kita bisa memulai dengan fokus kepada kekuatan diri kita masing-masing. Temukanlah di mana bagian yang membuat kita menjadi lebih produktif, menjadi lebih efektif. Temukanlah potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan kita sehingga ketika kita fokus di sana, kita membiasakan diri untuk memupuknya, melatihnya menjadi pribadi-pribadi yang kemudian berhasil di dalam bidang tersebut. Ayo kita temukan potensi apa yang Tuhan berikan, karunia apa yang Tuhan titipkan, talenta atau bakat apapun yang kita punya dan miliki dari Tuhan. Temukan dan kembangkanlah itu supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari karena kita membiasakan diri kita untuk bertekun, untuk berprestasi di bidang di mana kita memiliki kekuatan. Fokuslah pada kekuatan kita. Dan sesudah kita menemukan kekuatan itu, mari kita gigih berjuang, belajar mengembangkannya. Terus-menerus kita membuat sesuatu yang menambahkan hal-hal positif, membiasakan hal-hal positif untuk membangunnya menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Saudara, prestasi dimulai dari rajin, dimulai dari tekun, tidak mudah menyerah pada keadaan. Saudara, kadang-kadang ketika kita membiasakan diri untuk bertekun, untuk menjadi rajin, fokus kepada kekuatan kita, selalu saja ada tantangan tentu saja. Ada ujian-ujian yang harus kita lewati, ada masalah dan pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi orang yang ulet, tetapi orang yang tekun dan betul-betul tahu bahwa di sanalah kekuatannya, dia akan bertahan dan berjuang terus untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Saya sangat terkesan dengan seorang pemain sepak bola dari Manchester United, namanya Harry Maguire. Pada awal karirnya di Manchester United, ketika dia dipanggil, dia mulai mendapatkan kepercayaan. Dan salah satu kepercayaan yang besar adalah ditunjuknya Harry Maguire sebagai kapten timnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak ekspektasi besar yang dipercayakan kepadanya atas ban kapten itu. Tetapi rupanya kemudian fakta berbicara lain. Permainannya adalah permainan yang buruk. Dia kemudian sering membuat blunder, sering sekali salah oper, lalu kemudian bikin marah kiper karena apa yang dia buat itu akan sangat merugikan timnya. Lalu ada banyak kesalahan-kesalahan lain yang akhirnya membuat dia dibully seluruh jagat raya. Membuat dia dibenci oleh fans. Dan akhirnya kemudian ada banyak olok-olok, teriakan-teriakan, hujatan-hujatan, sampai ancaman pembunuhan. Dan itu adalah sesuatu yang membuat dia tentu saja, berpikir bagaimana supaya saya bisa memperbaiki semuanya ini. Dan kalau Maguire adalah seorang yang cepat putus asa, mudah patah semangat, pasti dia sudah mundur dari situasi semacam itu. Tetapi dia bisa membalikkan situasi, dia bisa membalikkan keadaan.
di tengah-tengah cercaan, hujatan, kondisinya yang terpuruk, dia tetap membiasakan dirinya untuk mengikuti aturan-aturan tim yang berlaku. Dia terus berlatih, dia di bangku cadangkan, dia setia ada di situ, dia tidak protes, dia nggak baperan dengan situasi ini. Tapi tetap bersabar, tetap bertekun sambil terus berlatih. Dan pada akhirnya kemudian dia mulai dipercaya lagi. Dia diturunkan oleh pelatih dan mendapatkan menit bermain lagi. Dan di sanalah kemudian ada pembuktian bahwa dia sudah berubah. Bahwa Maguire yang lalu dengan yang sekarang adalah pribadi yang sudah berubah, pribadi yang sudah berkembang sedemikian rupa. Banyak penyelamatan-penyelamatan karena dia adalah seorang bek yang dia lakukan. Dan kemudian juga dia beberapa kali membuat gol yang memenangkan timnya. Dan pada pertandingan melawan Arsenal beberapa waktu yang lalu, ada sesuatu yang menarik. Dia digantikan pada menit-menit akhir oleh pemain lain, dan ketika dia menuju luar lapangan, banyak orang yang berdiri memberikan applause, memberikan standing applause, tepuk tangan yang menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Maguire. Saudara, kadang-kadang ada persoalan, pergumulan, ada masalah di dalam usaha kita untuk membiasakan diri memiliki sebuah kehidupan yang berprestasi. Tapi mari kita belajar dari Maguire. Mari kita belajar teguh. Mari kita belajar terus melakukan latihan-latihan kita supaya kita menjadi orang yang berhasil. Prestasi kita ada di bidang apapun sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu sekali lagi mari kita temukan fokus pada kekuatan itu kemudian dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang berprestasi di dalamnya. Yang kedua, saya melihat bahwa kebiasaan positif, kebiasaan baik yang dilakukan oleh Daniel bukan saja kebiasaan membangun sebuah kehidupan yang berprestasi, tetapi juga dia adalah orang yang membiasakan diri untuk hidup di dalam integritas. Kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Daniel pasal 6. Firman Tuhan berkata demikian, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Daniel adalah seorang yang hidup dengan niat untuk tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya dia memiliki roh yang sangat luar biasa. Dan roh yang luar biasa yang dimaksud adalah kebijaksanaan. Dia memiliki pengetahuan. Karena apa? Integritasnya dibangun. Sudah bisa lihat dalam Daniel 1 ayat 17, Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Di mana kebijaksanaan dan pengetahuan adalah hal yang menjadi bagian di dalam dirinya. Dan apakah itu adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya? Tidak. Itu adalah hasil dari sebuah kehidupan yang berintegritas. Dia adalah seorang yang setia, tidak ditemukan kesalahan padanya. Orang mencari-cari kesalahan, tapi karena hidupnya adalah hidup yang berintegritas, maka kesalahan adalah sesuatu yang tidak didapatkan di dalam dirinya. Saudara, dia juga adalah seorang yang karena punya roh yang luar biasa itu, adalah seorang yang memiliki kehidupan yang berintegritas dan setia. Dia setia kepada Allah Israel, juga setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Mari kita belajar dari Daniel, membangun kesetiaan, membangun kejujuran. Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak berbeda antara kehidupan di depan orang lain, public life kita, dengan kehidupan di belakang layar, inner life kita, adalah kehidupan yang jangan berbeda.
Tapi mari kita bangun kejujuran di area manapun kesempatan-kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya bahwa bukan hal yang mudah untuk membangun kejujuran, membangun integritas, karena ada godaan-godaan yang besar ketika tidak ada orang lain yang tahu, ketika kita sedang sendirian, ketika tidak ada mata yang mengawasi kita. Kadang-kadang ada godaan-godaan bagi setiap kita untuk membuat kekeliruan atau menyenangkan ego kita atau melakukan segala sesuatu yang dengannya kita bisa berkata, nggak ada orang lain yang tahu, nggak ada orang yang melihat, aku bebas melakukan semuanya. Tapi kalau kita belajar dari Daniel, dia tidak mengerjakan itu, dia tidak melakukan itu. Siapapun kita akan berjuang, siapapun kita akan diuji dalam soal integritas, dalam soal kesetiaan kita kepada Tuhan. Satu kali saya mengalami ujian itu dan saya merasakan betapa beratnya, betapa sulitnya menjaga integritas itu. Bahkan ketika itu adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi di sanalah kemudian justru ujiannya itu adalah ujian yang sangat berat. Saya pernah masuk di dalam sebuah gerai ATM, dan pada masa itu sistem keamanannya belum terlalu serumit dan seketat sekarang. Ketika saya masuk ke gerai ATM itu, saya mau memasukkan ATM saya, ternyata di layar masih ada tulisan, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi yang lain? Itu berarti di dalamnya masih ada ATM orang lain yang tertinggal. Dan ketika itu saya baca, ada pergumulan, ada gejolak di dalam diri saya. Apakah saya harus memencet tombol ya atau saya harus memencet tombol tidak? Kalau memencet tombol tidak berarti kemudian kartu ATM-nya keluar dan selesailah urusan. Tetapi di sanalah ujian itu kemudian dimulai atas integritas hidup saya. Dan saya tahu itu adalah sebuah perjuangan yang berat. Saya kemudian memencet tombol ya. Dan ketika tombol ya dipencet ada beberapa pilihan yang muncul di layar. Ada penarikan tunai, ada transfer ke rekening lain, ada transfer ke rekening sesama dan banyak pilihan-pilihan lain yang muncul. Lalu juga ada pilihan info saldo. Waktu itu kemudian saya melihat ke kiri, melihat ke kanan, ke belakang. Dan saudara, nggak ada orang yang tahu. Ada tukang parkir jauh di belakang sana dan pasti tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan ketika situasi itu terjadi, saya kemudian memencet info saldo. Dan ketika saya pencet info saldo, saudara, maka muncul di layar sejumlah angka yang menunjukkan besarnya uang atau besarnya nilai yang ada di dalam rekening itu. Dan jumlah itu adalah jumlah yang bagi saya pribadi sangat besar. Dan mulailah bermunculan suara-suara di dalam hati saya. Ambil bos, ini berkat. Wah, sampai ada yang bilang berkat loh saudara. Kapan lagi? Kesempatan tidak datang 2 kali. Kebetulan beberapa waktu sebelumnya saya pernah kehilangan uang. Suara itu makin keras, ini gantinya dari uang yang hilang dulu. Wah, saya semakin berjuang, saya makin bergumul dan untuk mempertahankan integritas bukanlah sesuatu yang mudah di dalam situasi semacam itu. Suara-suaranya makin kenceng. Tapi ada suara lain yang berkata, ingat siapakah engkau? Ingat ketika engkau menyampaikan firman Tuhan. Ingat ketika engkau berdiri di depan kelas untuk mengajar. Ingatlah segala macam hal yang Tuhan sudah kerjakan buatmu. Lalu perjuangan-perjuangan itu terus terjadi. Yang satu berkata, jangan sia-siakan kesempatan, ambil kapan lagi, tariklah itu atau transferlah itu. Dan perjuangan itu memang perjuangan yang sangat sulit. Tapi ketika mendengar, ingat siapakah posisimu di dalam Kristus, maka kemudian saya pencet cancel. Dan akhirnya kartu ATM orang lain itu keluar dari mesinnya. Saudara, saya tidak pernah merasakan damai sejahtera yang seperti yang saya rasakan ketika saya menang atas pergumulan itu.
bukan mudah, tidak gampang. Saya tergoda, tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, dan itulah sebuah upaya untuk menjaga integritas. Ketika tidak ada orang lain yang tahu, kehidupan-kehidupan semacam itulah yang seharusnya terus kita pupuk, terus kita bangun di dalam kehidupan kita. Saudara, Daniel adalah seorang yang memiliki kehidupan berintegritas. Dia biasakan itu terjadi di dalam dirinya. Dia bangun itu sebagai sesuatu yang penting, pilar yang kokoh, yang menopang hidupnya. Dia seorang yang cermat, dia seorang yang gak lalai, dia seorang yang tidak didapati kesalahan pada tugasnya. Dia mau menunjukkan bahwa saya harus perfect, saya harus jujur, saya harus memberikan yang terbaik. Meskipun tempat di mana saya bekerja dan mengabdi adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi saya harus menunjukkan sebagai penyembah Allah yang benar, hidup yang selaras dengan penyembahan yang saya lakukan itu. Saudara, mari kita belajar membangun sebuah kehidupan yang berintegritas. Dan ini adalah sesuatu yang kita biasakan. Dari tempat di mana tidak ada orang melihat, dari situasi di mana tidak ada orang lain yang tahu, tetapi disitulah kemudian bangunan integritas itu makin hari akan makin menunjukkan hasilnya. Dan yang ketiga, saya melihat bahwa kehidupan dari Daniel ini adalah kehidupan yang kemudian dilakukan atau dikerjakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang positif. Kebiasaan baik yang ketiga adalah hidup beribadah. Jadi dia hidup berprestasi, dia hidup berintegritas, dan yang ketiga dia hidup beribadah. Daniel pasal 6 ayat 10 dan 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Lihat ini, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat luar biasa di ayat 10 tadi, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kehidupan ibadah Daniel bukanlah sebuah kehidupan yang dia lakukan hanya ketika dia ingat. Yang dia lakukan hanya ketika dia sempat. Yang dia lakukan seadanya. Tetapi seperti biasa dilakukannya. Jadi Daniel adalah seorang yang membiasakan diri melakukan ibadah, doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang mengajarkan kepada kita tentang konsistensi, tentang kehidupan beribadah kita, bukan saja ketika kita beribadah bersama-sama, tetapi juga ketika kita bersaat teduh pribadi, doa kita kepada Tuhan. Milikilah waktu yang teratur, konsisten, sebagaimana yang dilakukan oleh Daniel. Dan kehidupan ibadah itu adalah kehidupan yang ditujukan kepada Allah yang benar, Allah Israel. Dan apa yang dilakukan itu pun adalah sesuatu yang bukan tanpa resiko. Justru itulah yang kemudian dijadikan sasaran tembak untuk menjatuhkannya. Dialah orang yang kemudian mendapatkan ancaman karena hidup ibadahnya itu. Ada ancaman untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Ada larangan dari penguasa. Tetapi inilah hal yang dibiasakan oleh Daniel. Dia tetap melakukan kebiasaan positif itu. Dia tetap mengerjakan kebiasaan baik itu. Yaitu memutuskan untuk tetap beribadah. Saudara, ada tantangan, bahkan ancaman-ancaman yang muncul di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat di sini kemenangan, keberhasilan, kesuksesan hidup Daniel adalah karena ditopang oleh satu pilar yang lain ini, yaitu hidup beribadah yang dibiasakan seperti itu setiap hari. Dan biarlah kiranya ini juga menjadi semangat setiap kita. Orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, kita kerjakan, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh hati.
Hal yang tetap dilakukan oleh Daniel adalah berdoa secara rutin, memuji Tuhan. Dan ini jugalah yang akan kita lakukan, kebiasaan yang baik, yang tidak akan terganggu oleh apapun, oleh tantangan apapun. Selagi masih bisa beribadah di dalam kondisi yang normal, gak usah nunggu ancaman, gak usah nunggu gangguan, kita kerjakan terus, kita lakukan terus. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, tetap kita lakukan. Kalau ada larangan-larangan, kita tetap mengerjakannya. Mari kita membiasakan untuk beribadah. Selagi masih ada waktu, selagi ada kesempatan, kerjakan itu. Dan ketika itu menjadi sesuatu yang kita biasakan di dalam diri kita, melakukannya, mengerjakannya, bukanlah sesuatu yang berat, bukanlah sesuatu yang membuat kita berbeban, tetapi kita akan melakukannya dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini menjadikan setiap kita orang-orang yang akan berhasil, sukses, berkemenangan di dalam hidup kita, karena kita membiasakan diri kita dengan hal-hal yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Daniel. Hiduplah berprestasi, hiduplah jujur, berintegritas, tetapi juga hiduplah di dalam kebiasaan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Daniel yang sudah menjadi contoh teladan bagi setiap kami untuk memiliki sebuah kehidupan yang berhasil karena kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dia bangun. Tuhan, mampukan kami untuk punya hidup berprestasi, punya hidup berintegritas, dan punya hidup beribadah, dan kami semua adalah orang-orang yang akan melakukan semuanya karena pertolongan Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.